ini adalah salah satu financial check up, yaitu membuat cash flow. Bagi teman-teman sobat karyawan, tenang saja, nanti template cash flow ini akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat cash flow-nya sendiri, silakan di-download saja nanti. Nah, ini misalnya saya contohkan begini teman-teman. Cash flow ini di template ini sudah nge-link ya, baik itu dari penghasilan bulanan maupun pengeluaran bulanannya. Jadi teman-teman sobat karyawan nanti hanya tinggal mengisi angkanya aja sesuai dengan kondisi keuangan atau penghasilan ataupun pengeluaran teman-teman kelas karyawan. Oke, misalnya nih saya contohkan di sini, misalnya gaji suami 7.500.000. Oke, nah, untuk gaji istri anggap saja istri masih belum bekerja, jadi tidak ada penghasilan bulanannya, hanya dari penghasilan suami. Nah, oke, kemudian pengeluaran bulannya apa aja? Di sini ada bagian untuk tabungan dan investasi. Nah, teman-teman isi nih di sini kira-kira tabungan reguler teman-teman setiap bulannya bisanya berapa? Misalnya 400.000 reguler. Kemudian untuk tabungan haji belum, tabungan rumah atau kendaraannya misalnya isi 1 juta. Kemudian pendidikan anak misalnya bagi teman-teman kelas karyawan yang baru berkeluarga kan otomatis anak misalnya masih bayi ataupun belum sekolah, maka bisa mulai menyisihkan uangnya untuk pendidikan anak. Misalnya saya isi 250.000 per bulan. Kemudian tabungan reksadana bagi teman-teman yang ada, teman-teman emas misalnya isi 250.000. Oke. Misalnya total tabungan dan investasi yang bisa teman-teman sisihkan adalah 2 juta di sini ya. Kemudian teman-teman ada premi asuransi nggak? Asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, rumah, kecelakaan dan lain-lain. Nah, syukur-syukur bagi teman-teman yang kerja di kantor yang mendapatkan fasilitas benefit berupa asuransi dari kantornya, ya alhamdulillah berarti udah ada ya, jadi bisa dikosongkan. Kalaupun misalnya teman-teman ada, silakan diisi gitu kan. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini adalah yang diisi adalah premi bulanannya ya teman-teman. Jadi jika membayar premi secara tahunan maka tidak dimasukkan ke sini gitu kan, melainkan di pengeluaran tahunan pada cash flow tahunan samping nanti gitu kan. Jadi ini adalah premi bulanan. Kemudian masuklah bagian pengeluaran rumah tangga. Untuk makan keluarga berapa? Misalnya sini kita contohkan tuh 30 hari itu satu harinya 50.000. Listrik misalnya bayarnya 250.000 token misalnya kan. Jadi dengan listrik token kita bisa mengatur berapa besar listrik yang akan kita pakai selama sebulan gitu kan. Di situ kita bisa manajemen telepon bagi yang memiliki telepon rumah, air biasanya kan orang udah jet pump ya, udah termasuk ke dalam listrik. Tapi kalau ada yang belum melalui air di rumahnya menggunakan pump, berarti isi gitu kan. Langganan TV berbayar, gas misalnya itu, iuran kebersihan keamanan misalnya sebelum narko nih. Oke, belanja bulanan misalnya 100.000 ini gaji pembantu rumah tangga, supir atau satpam ya. Bensin nih misalnya 300.000 nih bensin bagi yang misalnya kerjanya sehari-hari masih menggunakan motor ya kan. Tambah bagi teman-teman yang sudah menggunakan mobil berarti ada tambahan uang tolnya, silakan disesuaikan. Jadi kemudian perawatan kendaraan, servis kendaraan setiap bulan ya. Kemudian arisan, misalnya kemudian ada arisan, itu. Nah, kemudian anak nih, bagi teman-teman yang anaknya udah sekolah, berarti kan ada uang sekolah, ada les tambahan, makan siangnya berapa, uang jajannya, transportasi atau antar jemputnya berapa, silakan diisi. Perintilan kesehatan, susu, pampers. Nah, bagi teman-teman yang misalnya baru berkeluarga, anaknya baru masih bayi, belum ada kebutuhan sekolah, tapi beli pampersnya silakan diisi. Misalnya pampersnya 1 bulan itu 200.000 gitu kan. Dan dia main nih 100.000 nih baru mainan misalnya sebulan, ada mainan baru gitu kan, kita isi di situ. Bantuan keluarga
orang tua, misalnya bagi teman-teman yang suka orang tuanya juga menjadi tulang punggung kedua orang tuanya gitu kan, silakan diisi. Untuk adik yang misalnya masih kuliah, silakan diisi di sini ya teman-teman, misalnya saya isi lebih juta gitu kan. Kemudian sedekah. Nah, sedekah ini biasanya tuh teman-teman bisa kalikan dengan rumusnya itu berapa total penghasilan kita sebulan ya. Di sini ngelinknya ke penghasilan bulanan dikali 2,5% biasanya infaknya. Batas 197.500. Oke. Nah, pribadi lifestyle di sini teman-teman bisa isi, misalnya suka makan di luar, ngopi sebulan tuh misalnya 400.000 misalnya isi gitu kan. Kemudian GoPay, subscriber, lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan lifestyle-nya teman-teman. Kemudian yang punya cicilan, berapa sih asuran rumah per bulan, kendaraan, kartu kredit apartemen segala macam gitu kan. Silakan diisi. Nah, yang diisi di sini adalah cicilan bulanannya, bukan jumlah total utangnya ya teman-teman. Jadi misalnya total utangnya rumah itu 300 juta ya, bukan 300 juta ya diisi di sini, tapi angsuran per bulannya berapa. Oke. Nah, setelah diisi semuanya diisi yang berwarna kuning gitu kan sesuai instruksi, nanti didapatlah cash flow bulanannya itu. Nah, seperti yang muncul di tampilan ini teman-teman. Penghasilan teman-teman 7,5 juta, pengeluaran 7.032.500. Nah, apa aja sih 7.032.500 itu? Isinya ya investasi 2 juta, pengeluaran teman-teman 3.400.000, untuk sosialita kehidupan sosial teman-teman 1.100.000, kemudian untuk lifestyle pribadi 400.000. Sehingga di sini di baris komitmen ini, nah ada catatan teman-teman, jika positif gunakanlah untuk investasi, tapi jika negatif kurangi pengeluaran. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur cash flow pengeluarannya gitu kan. Ketika hasilnya nanti negatif, berarti apa nih yang harus dikurangi gitu kan. Misalnya biaya-biaya yang seperti sosial ini gitu kan, pribadi lifestyle ini bisa dikurangi, makan di luarnya segala macam gitu kan. Kemudian kebutuhan keluarga, makan keluarga mungkin nggak harus 50.000 satu hari, bisa dikurangi jadi 40.000 satu hari. Diatur di situ sehingga di baris komitmen ini nggak negatif lagi gitu kan, paling enggak ada positifnya lah gitu kan. Ini bisa digunakan untuk investasi teman-teman. Nah, selain cash flow bulanan ini, teman-teman juga bisa mengisi cash flow tahunannya. Misalnya bagi teman-teman kelas karyawan yang bekerja di kantor pasti dapatkan bonus misalnya gitu ya. Anggap aja bonusnya 6 juta gitu kan. Kemudian THR-nya sebagai penghasilan bulanan setengah gitu kan. Asuransi kendaraan. Nah, bedanya asuransi kendaraan yang di sini dengan asuransi premi yang ada di cash flow bulanan ini, nah, yang diisi di sini adalah premi tahunannya teman-teman ya, yang di 3 ini, asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi jiwa gitu kan. Nah, kemudian belanja hari raya anggaplah 4 juta teman-teman, misalnya untuk belanja kebutuhan hari raya. Kemudian liburan gaji 500 nih gitu kan. Stnk kendaraan misalnya setahun perpanjang kemudian misalnya 350.000 gitu kan, masih menggunakan motor kisaran segitu gitu kan. Zakat fitrah misalnya teman-teman 100.000, oke. Kemudian kurban misalnya 2.500.000 ya. Jika positif gunakan untuk investasi gitu kan, bisa misalnya kurbannya ditambahin 3 juta gitu kan, oke. Jadi komitmennya 2.100.000 ini bisa teman-teman kelas karyawan gunakan untuk investasi. Jadi begitu teman-teman. Jadi salah satu metode finansial sikap itu yaitu dengan membuat cash flow pribadi teman-teman sekalian. Oke. Nah, kemudian di template ini setelah diatur nih
cash flow bulanan, cash flow tahunannya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan serta kondisi teman-teman kelas karyawan masing-masing. Di sini ada rasio, teman-teman. Jadi sebenarnya di kolom benchmark ini teman-teman bisa atur nih berapa sih presentasi atas tabungan atau investasi yang ingin teman-teman keluarkan, kemudian berapa sih budget untuk pengeluaran rutin, kemudian sosial, lifestyle, cicilan, kan. Nah, di sini akan nge-link ke rasio realnya teman-teman. Jadi di total kita sekarang ini akan muncul di sini nih, dari yang kita isi di kolom warna kuning-kuning di atas gitu, muncul di sini sehingga didapatlah rasio realnya 27%. Nah, misalnya total idealnya itu teman-teman seharusnya per bulan investasi 750.000, tapi teman-teman bisa nabung atau investasi 10 juta nih, maka akan muncul komen di sini, good job gitu kan. Nah, apabila kurang dari itu nanti akan muncul komennya misalnya jatah jajanan boba atau kopi yang mau dijadiin investasi aja nih gitu kan. Jadi misalnya seandainya di sini cuma 500.000 ya, nah di sini akan berubah otomatis teman-teman, jatah jajanan boba atau kopi nggak mau jadi investasi aja. Jadi udah saya buatkan biar asik aja gitu komen gitu kan. Lalu pengeluaran rutin nih, di sini kan total sekarang tuh 3.400.000, kemudian udah melebihi nih dari benchmark kita cuma budgetnya 45% ya, jadi rasio realnya 46%. Nah, jadi dapat komen nih teman-teman, ayo pengeluaran apa yang bisa dikurangi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya seandainya nih teman-teman pengeluaran rutinnya di bawah itu misalnya cuma 3 juta, nah, misalnya kan, nah, pertahankan keiritanmu, seru kan. Jadi akan lebih have fun aja tuh untuk mengatur cash flow ini gitu kan, dengan adanya komen-komen yang lucu gitu. Nah, ini juga sosialnya, wah kamu dermawan sekali gitu kan, karena kita sudah melebihi budget yang misalnya kita isi di benchmark ini. Kemudian untuk lifestyle, senang-senang itu boleh kok. Nah, ini budget kita 10% nih teman-teman, total idealnya 7,5 gitu kan. Nah, tapi kita cuma keluarin 400.000. Nah, di sini akan ada muncul komen, boleh kok kalau mau senang-senang gitu kan, gitu. Jangan utang, wah saat kontrol patut jadi panutan gitu kan. Apabila utangnya lebih dari 3 juta, utang buat apa sih gitu kan, nanti akan dimarahin teman-teman. Oke, seru kan. Kemudian di sini kita bisa kontrol teman-teman, jadi rasio real ini harusnya 100% gitu kan. Nah, dari sini, di sini masih menunjukkan di persentase 93,77%. Makanya dibilangin sama dia, ayo apa yang belum tercatat gitu kan. Nah, ini tadi teman-teman, yang cash flow ini kan masih ada positif nih, 467.500. Nah, teman-teman pindahkan 467.500 ini untuk investasi, misalnya menambah di reksadana misalnya 467.500. Oke, bisa ya kan. Nah, kemudian di sini sudah 100%. Apalagi yang harus dihemat gitu, udah 100% tuh dapat komenan teman-teman. Jadi memang ini Excelnya teman yang baik banget ya, selalu mengingatkan dan reminder kita gitu kan. Nah, setelah itu pada template ini juga ada diagram. Jadi di situ teman-teman bisa lihat persentase pengeluaran bulanannya dalam bentuk tampilan diagram ya. Warna biru ini tabungan investasinya 32,9% gitu kan. Kemudian lifestyle pribadi 5%, sosial 15%, pengeluaran rutin 45% gitu kan. Ini semuanya sudah link semua teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, dengan adanya cash flow ini maka teman-teman akan bisa lebih baik dalam mengatur pengeluarannya, sehingga tidak akan terjadi lagi kesulitan dalam mengatur keuangan, apalagi muncul kejadian di tengah bulan dompet teman-teman kelas karyawan kosong.
Nggak mau kan kalau seperti itu gitu kan. Maka dari itu penting sekali teman-teman untuk melakukan financial check up gitu kan. Salah satunya adalah membuat cash flow. Oke, itu saja. Apabila ada pertanyaan lain atau ada ide lain yang serupa, bagaimana cara teman-teman menjalankan atau mengatur keuangan pribadinya selama ini, silakan di-share nanti di kolom komentar. Dan apabila ada pertanyaannya untuk dibahas di next video, silakan juga kirimkan atau komen di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Kelas Karyawan ini bisa terus berkembang dan membagikan informasi-informasi positif lainnya bagi teman-teman kelas karyawan dimanapun berada. Oke, itu saja. See you di next video. Thank you.